Indonesia punya beragam varian kuliner dan sate Marangi khas Jawa Barat adalah salah satunya. Dan pada episode Sehari Menjadi kali ini kami akan mengajak Anda untuk merasakan bagaimana sibuknya menjadi pengusaha sate Marangi. Mulai dari menyiapkan sambal, membakar ribuan tusuk sate hingga menyajikannya ke tangan pelanggan. Berikut liputan selengkapnya. Buat pecinta kuliner pasti pernah dong menyantap menu yang satu ini. Yap, ini dia sate. Ada beragam jenis olahan sate yang tersohor di tanah air. Ada dari sate taichan, sate padang, sampai sate Marangi. Salah satu wilayah yang tersohor dengan menu sate Marangi berada di Kabupaten Purwakarta dan Cianjur. Tapi buat warga ibu kota, sekarang nggak perlu jauh-jauh melipir ke Purwakarta untuk mencicipi kuliner sate yang manis dan gurih ini. Di bilangan jalan alternatif Cibubur, Cimanggis, Depok, Jawa Barat ada juga kok. Selamat datang mirsa di segmen Sehari Menjadi. Kita hari ini, weekend ini akan jadi tukang sate. Loading barang dulu. Seluruh bahan baku dikirim langsung ke kawasan alternatif Cibubur, Cimanggis dari dapur pusat di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini dilakukan agar rasa dari aneka menu yang disajikan di restoran utama maupun cabang sama. Oh, aman masih. Aman. Misi air panas. Sip, maaf ya. Ini kayaknya ada yang bocor dikit nih. Nggak apa-apa ya. Lanjut. Dan ini dia yang jadi primadona para pelanggan. Aneka sate. Ada 3 jenis daging yang disiapkan. Daging ayam, daging sapi, dan daging kambing. Semua sate-sate ini tuh udah ditusukin langsung di pusatnya. Tapi walaupun cabang, ini banyak. Dalam sehari kalau lagi weekend bisa ngabisin kurang lebih 1000-an ya Bang ya kalau weekend. 1000-an. Nah, ini sate. Makan sate kalau nggak pakai sambal, waduh kayaknya ada yang kurang. Oh gini. Jadi tomat yang jalan. Oh yang jalan tomatnya? Ya, tomat yang jalan bukan pisang. Segini? Ya, atau belan nggak? Segini tipis. Ya segini lumayan lah. Oke ya. Oh kalau tips dari abangnya, kalau lagi motong jangan pisaunya yang jalan. Tangan kita yang jalan. Bukan begini. Enggak. Tapi tangan kita yang jalan. Oh biar ada kira-kiranya ya. Jadi gini. Aduh. Oke. Boleh. Kalau kulit tomat sudah berkeriput, ada memar di beberapa bagian buah atau berbau menyengat, jangan dipakai ya. Bisa-bisa sambal tomat akan menjadi masam atau bahkan pahit karena bahan yang tidak segar. Haluskan bawang merah, cabai hijau, gula, dan garam sebagai penambah rasa. Jangan lupa koreksi rasa. Tes dulu ya. Ini antara lapar sama doyan nih banyak punya saya. Tipikal sambal segar. Tomatnya masih segar. Cabanya juga pas pedasnya ya. Diamkan sambal selama beberapa saat agar rasa dari masing-masing bahan menyatu satu sama lain. Jam di tangan sudah menunjukkan 8 pagi. Artinya rumah makan sudah buka. Pesanan pertama saya ternyata bukan sate pemirsa, tapi karedok. Ya. Monggo, apa lagi? Diaduk dulu. Agak susah ya, belum gape. Biasa ngolok sambal doang dikit. Bener gini, Bu? Pokoknya biar pedas. Makanan khas Sunda yang satu ini menggunakan bahan-bahan sayuran mentah seperti kacang panjang, tauge, kepang kol, dan juga mentimun. Dan ini dia yang membuat karedok menjadi harum dan semakin nikmat. Daun kemangi. Dalam sehari tidak kurang dari 100 porsi karedok dipesan. Tangan harus kuat-kuat mengulek ya. Karedok sudah, sekarang saya diminta membantu mendinginkan nasi putih. Panas, Rek. Sehari bisa habis berapa Bang nasi, Bang? Sampai 2 karung beras. Berarti 100 kilo. Kurang lebih ya? Kurang lebih. Di tempat ini doang ya? Di cabang ini ya?
Tapi jangan dinginkan semua nasi ya. Ada sebagian yang harus diolah ketika masih dalam kondisi panas. Ini dia nasi TO atau nasi tutuk oncom. Seberapa? Secentong aja. Segini cukup? Campurannya apa aja bang? Ini campurannya dari oncom, terus bawang merah, bawang putih, sama ituan. Oncom yang telah diolah dengan aneka bumbu dicampur ke dalam nasi yang sudah mengepul agar bumbu menyerap Cikur. sempurna. Terakhir tambahkan topping ikan pindang. Pas. Baru pas. Ya, mantap. Oh pantesan tadi rasa oncomnya agak sedikit kurang supaya orang bisa nikmatin sih ikan pindangnya tadi. Rekomendasi buat Anda. Jadi nggak cuma sate-satean doang yang enak. Tutuk oncomnya pakai pindang baru. Mantap. Mantap. Dikit lagi nih diaduk. Nasi tutuk oncom juga jadi primadona loh. Dalam sehari 80 porsi nasi tutuk oncom habis disantap pembeli. Terus Gini, gini. tangan kiri. Udah gak jadi. Susah sampai keringetan. Pakai yang ini aja. Coba sekali lagi terakhir nih, saya penasaran masih. Wah ini kayaknya nih yang ini buat saya sendiri nih, udah berantakan bentuknya nih, nggak apa-apa. Kita coba. Daun pisang dipakai sebagai pembungkus aneka nasi di tempat ini. Selain ramah lingkungan, daun pisang memiliki aroma yang khas dan membuat makanan jadi lebih sedap dan harum. Oke, waktu di tangan sudah menunjukkan pukul 10 siang. Pesanan sate perlahan meningkat, apalagi di akhir pekan seperti ini. Aduh, asli ini panas banget. Ini kipas ini nih bukannya ngademin kita, bikin baranya tetap terjaga. Jadi ya udah, kuat-kuat tangan. Oh ya, dan saya sudah cuci tangan bersih ya. Kenapa nggak pakai hand gloves? Karena kalau pakai kena panas malah bahaya, malah lengket. Tapi tenang, sudah steril, sudah cuci-cuci. Aneka daging yang tengah dibakar telah dimarinasi dan diberi beragam jenis rempah-rempah dan juga kecap manis. Agak cepat ini matangnya. Iya ya. Biar nggak gosrong. Kalau sate ayam? Ayam lumayan lama, sapi. Sate ayam dan sapi lumayan lama. Kalau sate kambing agak cepat. Usahakan ya tidak memanggang sate terlalu lama karena dapat menyebabkan sate terlalu kering dan menjadi alot. Biasanya sate akan matang sempurna dalam waktu 10 menit. Awalnya saya pikir nih membakar sate itu mudah, namun nyatanya panas. Apalagi sekali masak ada 200 tusuk sate yang dibakar bersamaan. Minyaknya naik. Ini nyepret apaan sih bang? Minyak. Bahaya nggak gini? Lumayan sebenarnya. Ada yang pernah kena? Ada kemarin. Abang kena? Aduh. Yang ini kena kemasan cipret. Kena minyak dari kambingnya, dari gajihnya. Kan dia berminyak. Kuat. Bagian lemak atau gaji memang tidak jarang meletup dan mengenai tangan. Waduh, ini saya harus berhati-hati. Bang, matang. Apakah berhenti? Tidak. Nih, segini banyak masih. Lanjut masih. Semakin siang, pesanan semakin ramai. Tangan kami tidak henti-hentinya membakar sate yang dipesan pelanggan. Dan primadona hari ini adalah sate kambing dan sate sapi. Proses marinasi membuat sate menjadi begitu gurih, membuat sate akan disajikan tanpa saus pendamping. Tapi rasa sate yang nikmat harus dibayar dengan perjuangan selama proses memasak. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 12 siang dan rumah makan tengah ramai-ramainya. Apalagi di akhir pekan seperti ini. Wah. Ya mas. Baru kali itu ya. Oke. Naik. Ini yang unik. Kalau ke lantai 2 bawa makanannya nggak yang manual, tapi udah pakai bantuan alat. Sip. Satu lagi.
Silakan. Ya, lanjut. Prediksi awal, hari ini setidaknya 2.000 sate akan ludes terjual. Namun nampaknya ini akan meningkat 2 kali lipat. Hingga pukul 1 siang saja 1.500 sate sudah disantap oleh pelanggan. Wah, semangat ya Mas Mbak. Memang di sini yang terkenalnya ini ya, sate Marangi. Jadi memang udah lama, udah dari kemarin-kemarin tuh pengennya kesini terus. Udah habis lebaran kan blenger ya, makan dengan macam-macam yang bersantan dan sebagainya. Sate kambingnya sih. Nggak tahu ya, biasanya kan sate kambing sama sapi kan enakan sapi. Tapi kalau di HJT ini, kambingnya sih yang paling juara. Para pelanggan silih berganti datang dan pergi. Jangan lupa membersihkan meja saji juga ya. Fisik yang prima menjadi syarat mutlak pekerja sate Marangi di tempat ini. Apalagi di bagian dapur seperti ini. Tapi pernah nggak Bang ada kejadian yang sampai terus nggak sengaja nih jatuh pas lagi bawa sendiri? Ya paling di tangga kan, kondisi tangga kan memang bener-bener, maksudnya bener-bener tangganya bener-bener terjun gini kan. Kita nggak bisa ngelihat banget buat posisi muka ke depan, kita nggak fokus, soalnya kita harus miring begini. Pernah kejadian satu kali yang segini juga sama-sama ambruk gitu. Walau separuh bahan sudah diproduksi satu pintu di Purwakarta, ada satu hal yang bisa membedakan rasa satenya. Ideal customer itu selalu membedakan antara cabang dan pusat pastinya. Nah, kalau misalnya trial and error-nya itu pasti di tingkat kematangan dari sate tersebut gitu. Kalau misalkan paling rame itu kita bisa menghabiskan 4.000 sampai 5.000 tusuk untuk all varian sate. Oke. Menjelang sore jumlah pengunjung perlahan berkurang. Nah, akhirnya nih saya bisa beristirahat sejenak sambil mencicipi aneka menu yang telah saya masak sejak pagi. Saya bukan penggemar sapi ya, daging sapi. Saya jujur lebih suka kambing. Tapi di sini saya harus bilang bahwa sapinya enak banget, lembut. Dan itu ada juicy-nya gitu loh. Tapi kambingnya yang memang saya sudah suka, kambingnya juga. Ada perbedaan mendasar antara sate Marangi dengan sate lain yang lazim ditemui seperti sate khas Madura. Jika biasanya sate Madura disajikan dengan tambahan irisan bawang merah dan rawit, sate Marangi disajikan tanpa saus pendamping karena proses marinasi membuat bumbu meresap sempurna ke dalam tiap potong sate. Suka masak spaghetti ya, ini al dente-nya versi sate. Masaknya pas nih, gak kematangan, gak kurang matang, pas. Bakal satu kancam enak banget ya. Harga jual sate Marangi di tempat ini dipatok beragam, mulai dari Rp5.000 untuk sate ayam sampai Rp6.000 untuk sate kambing. Ini harga untuk setiap tusuknya ya. Jadi kalau pesan 5 atau 10 tusuk ya tinggal dikalikan saja. Dan satu lagi, nggak amis sama sekali. Apakah hari saya sudah berakhir? Wah, nampaknya tidak. Saya masih harus bersiap kembali menjajakan sate hingga rumah makan tutup pukul 8 malam. Ada yang tertarik menjadi pengusaha sate Marangi? Ingat, harus kuat di depan bakaran sate yang panas ya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Depok, Jawa Barat.